Senang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu, Saudara-saudari di hari yang baru ini. Salam kasih, mari kita melangkah bersama Sang Sabda untuk memaknai seluruh aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Semoga Sabda Allah membuat hidup kita semakin bermakna bagi Allah dalam dan bersama sesama. Kita mengawali perjumpaan kita dengan membaca dari Sabda Allah. Sekali peristiwa Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian genaplah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah yang Maha Baik, dengan penuh kasih Engkau memanggil umat-Mu untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan. Aku menyadari akan kebebalanku selama ini. Maka bukalah hatiku dan saudara-saudariku, kami semua yang berefleksi pada hari ini, agar selalu terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami mampu berubah dan bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih kepadamu di dalam pengabdian kami kepada sesama kami. Kami mempersembahkan saudara-saudari kami yang terinfeksi virus corona dan telah meninggal dunia. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima mereka di dalam keabadian bersama-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang terinfeksi dan sedang dirawat. Semoga Engkau memulihkan mereka. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudari kami yang berulang tahun pada hari ini. Semoga Engkau mencurahkan kepada mereka sukacita dan kegembiraan hidup, kesehatan dan kesuksesan dalam setiap usaha dan karya mereka. Kami berdoa bersama saudara kami, Bapak Frans, yang hari ini menjalani ujian tesis. Semoga Engkau menuntunnya dengan roh kebijaksanaan-Mu, agar ia dapat melewati ujian ini dengan baik untuk karya pewartaan Injil-Mu melalui talenta yang sudah Kau tanamkan dalam hidupnya di hari-hari yang akan datang. Berkatilah Dr. Alexia bersama anak-anak dan keluarga. Semoga mereka senantiasa bersukacita dan bergembira dalam hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya mengajak kita untuk merenungkan tema ini. Beriman mengandaikan berusaha agar hidup berbuah kebajikan, bukan dosa. Nabi Yeremia hari ini menubuatkan kepada kita peringatan Yahweh agar kita tidak bermain-main dengan yang namanya dosa. Mengapa? Karena dosa akan membelenggu hidup kita. Pertama, Yeremia memberi simbol ikat pinggang yang melambangkan bangsa Yehuda yang kudus dan tak bercacat ketika pertama kali dipanggil Allah.
bangsa Yehuda diajak kembali bergaul akrab dengan Allah sehingga menjadi umat yang memuliakan Allah di hadapan bangsa-bangsa. Jangan menjadi tercela. Bila mereka menjadi tercela akibat persekongkolan dengan Asyur dan menyembah berhala, maka mereka akan memperoleh akibatnya, yaitu mereka akan seperti ikat pinggang lapuk tak berguna. Mereka tidak lagi ternama, terpuji, dan terhormat. Kedua, Yehuda dilambangkan sebagai buyung anggur yang telah kehilangan fungsi, tak berguna, dan pantas dihancurkan. Kemuliaan sebagai umat Allah berlalu dan hanya seperti buyung kosong. Apa pesannya bagi kita, saudara-saudari, Bapak Ibu? Kita boleh bangga menjadi umat pilihan Allah, dan peringatan di atas juga menjadi peringatan bagi kita. Jangan biarkan kita dilapukkan oleh dosa dan menjadi buyung kosong, sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak berguna bagi Allah dan sesama. Kalau begitu, apa rahasianya agar kita tidak menjadi buyung anggur yang lapuk dan kosong? Yesus melalui Injil hari ini mengajarkan rahasianya dengan perumpamaan tentang rahasia kerajaan Allah. Perumpamaan pertama menegaskan bahwa daya pertumbuhan kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu seperti halnya benih sesawi, awalnya kecil, tetapi sesudah bertumbuh menjadi pohon besar. Demikian juga pewartaan kerajaan Allah yang Yesus beritakan. Kedua, kerajaan Allah seumpama atau seperti perumpamaan tentang ragi. Perubahan menyeluruh kerajaan Allah berlangsung secara diam-diam namun nyata. Kata kuncinya adalah menyeluruh. Proses perubahannya tidak kelihatan, tetapi akibatnya terhadap dunia jelas terlihat. Seluruh alam ciptaan mengalami transformasi. Maka kerajaan Allah atau kerajaan surga harus ditanggapi secara benar. Jika ingin menjadi warga kerajaan surga, maka pertama dan terutama adalah dalam hidup, segala sesuatu yang kita miliki saat ini mesti menjadi berharga untuk itu. Bila tidak, maka semua yang ada pada kita saat ini menjadi sia-sia. Jadi, warta kerajaan surga bukan untuk ditanggapi sambil lalu saja. Sebab tanggapan ini akan menentukan nasib kekal kita. Kalau kita memilih berdosa, maka dosa akan seperti ragi teraduk mempengaruhi seluruh hidup kita, menjadi rusak karenanya. Kalau kita memilih berbuat baik, mulai dari hal-hal sederhana seperti sesawi kecil itu, maka seluruh hidup kita akan menjadi tempat yang rimbun dengan kata-kata menyejukkan, kedamaian, cinta kasih, sukacita, keadilan, kebaikan, dan dengannya maka akan disenangi Allah melalui sesama. Mari kita syukuri panggilan kita sebagai umat Tuhan, tetapi sekaligus juga berusaha terus-menerus untuk mentransformasi diri agar kita bertumbuh dan berkembang dalam kebajikan-kebajikan ini, sehingga kita menjadi tempat berteduh, tempat bersarang, tempat hinggap sesama seperti burung-burung yang hinggap bersarang dan berlindung di cabang-cabang sesawi kecil yang tumbuh dan menjadi pohon besar itu. Kita bermenung, Allah menolong kita. Amin.